Ya'juj dan Ma'juj diyakini telah dikurung oleh Raja Dzulkarnain, sehingga keberadaannya saat ini tidak ada di tengah-tengah kehidupan manusia karena keberadaannya merusak dan membinasakan siapa saja yang bukan selain dari golongan mereka. Itulah alasan mengapa mereka dikurung. Tapi ada temuan dalam sebuah diskusi oleh sebagian ulama dan penceramah bahwa ada di antara mereka yang luput dari tembok penghalang di celah Darial yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Di video ini, kita akan membahas kaum Ya'juj dan Ma'juj yang tidak terkurung dari dinding penghalang dan hidup berdampingan dengan manusia. Siapakah mereka? Tapi sebelum itu, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami kepada khalayak muslim. Semoga apa yang sahabat lakukan mendapatkan balasan di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebuah kisah yang dimuliakan Allah, dalam beberapa video sebelumnya kita sudah sering membahas soal Ya'juj dan Ma'juj. Ada beberapa video dalam playlist yang bisa sahabat tonton dalam sebuah serial kisah Ya'juj dan Ma'juj. Pertama-tama kita harus lihat, pada zaman dahulu Allah membagi wilayah bukan timur dan barat, tapi Allah membagi utara dan selatan. Dan Allah membagi utara dan selatan itu dengan deretan gunung. Ada gunung-gunung kemudian sampai ke Cina. Jadi dari timur sampai barat semuanya dibatasi gunung. Kenapa dari utara sampai ke selatan dibatasi gunung? Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka tidak boleh ganggu yang sebelah selatan. Apa yang kira-kira berbahaya? Kita akan mengambil kisah dari Israiliyat, tapi di sini kita hanya menjadikannya sebagai informasi saja. Dahulu pada zaman Nabi Nuh, setelah selesai banjir besar, ada 3 anak Nabi Nuh yang selamat. Mereka bernama Sam atau Sem, Ham, dan Yafid. Sam ini dikasih di wilayah pertengahan dunia di daerah Syam. Makanya nama Syam diambil dari nama Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Keturunan Sam ini disebut dengan Semit. Kita pernah mendengar bahwa orang-orang Jerman pernah melakukan gerakan antisemit yang tidak setuju sama orang-orang Yahudi, Holocaust, dan sebagainya. Nah, bahasa-bahasa Semitik misalnya bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik atau satu rumpun. Kenapa? Karena mereka sama-sama keturunan Sam. Kemudian Sam dikasih bagian Timur Tengah, dan salah satunya kita kenal dengan nama Syam. Sedangkan anak yang bernama Ham dikasih wilayah di bagian selatan. Ciri-cirinya berambut hitam dan keriting dan cenderung berkulit hitam. Orang-orang Afrika dan Maroko di bagian selatan merupakan keturunan daripada Ham. Kebanyakan dari mereka memiliki nama Hamid pada masa lalunya, dan asal kata dari Ham menjadi Hamid. Kemudian yang bagian utara itu diberikan kepada Yafid. Mereka tinggal di daerah pegunungan, dan banyak yang mengatakan bahwa Yafid adalah bapak moyangnya orang Mongoloid, termasuk orang-orang Indonesia. Pertanyaannya kemudian, kenapa Yafid ini tinggal di bagian utara? Kenapa kemudian Allah membatasinya dengan gunung-gunung? Jawabannya adalah supaya orang-orang utara tidak menyerang ke selatan, karena orang-orang utara itu terkenal sadis dan orang-orangnya kejam, dan mereka adalah bangsa penunggang kuda, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Mereka kemana-mana menggunakan sendal dari kulit hewan. Karena apa? Karena mereka tinggal di pegunungan dan sudah pasti daerahnya dingin. Siapakah mereka? Di antaranya adalah bangsa Viking, Mongol, Turki, dan sebagainya. Dalam banyak sejarah, seluruh peradaban berusaha menutupi daerah kekuasaannya. Misalkan peradaban Cina yang berhasil membangun tembok Cina agar mengurangi serangan dari orang-orang Mongol pada waktu itu. Lalu orang-orang Itali dan daerah-daerah Eropa lainnya juga menutupi wilayahnya. Bisa dikatakan
seluruh peradaban di dunia dari timur sampai ke barat itu takut dengan orang-orang dari sebelah utara, karena orang-orangnya kejam dan ahli siasat dalam perang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita juga pernah membahas soal Raja Zulkarnain yang menutup tembok dan dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika itu Raja Zulkarnain disuruh Allah Ta'ala ke timur, lalu ke barat. Terakhir Allah suruh ke tengah. Di tengah itulah, kemudian dia diminta oleh kaum untuk menutup sebuah celah yang kemudian jadi tempat menjerangnya Ya'juj dan Ma'juj. Beliau membantu penduduk sekitar dari serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj dengan mendirikan tembok raksasa. Dengan menggunakan campuran besi dan tembaga, ketika Raja Zulkarnain membuat tembok, ada golongan Ya'juj dan Ma'juj yang tertinggal. Dalam bahasa Arab disebut tarokah, yang berarti meninggalkan atau tertinggal. Akhirnya kemudian diberi nama Bani Tork, yaitu orang-orang yang tertinggal. Ketika Raja Zulkarnain selesai membuat tembok agar kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menyerang, bangsa yang tertinggal itulah yang menjadi bangsa Turki. Bangsa Turki ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kata Rasul, orang Turki dibagi 3. Ada yang kemudian tetap dalam agama nenek moyang mereka, ada yang kemudian memerangi Anda, ada yang kemudian masuk Islam, lalu kemudian membantu Anda. Nah, inilah Turki yang kita kenal sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Turki yang bermata sipit, berwajah merah, dan berhidung pesek. Seakan-akan wajah mereka seperti perisai yang ditempa palu. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi dalam buku Nihayatul A'lam dan Syekh Mahir Ahmad Asyufi dalam buku Asyaratus Sya'ah menjelaskan bahwa bangsa Turki yang dimaksud hadis itu adalah bangsa Tartar atau Mongol. Bangsa Turki yang dimaksud dalam hadis ini, wallahu a'lam, adalah bangsa Mongol atau Tartar yang melakukan agresi militer di negeri-negeri kaum muslimin pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin, namun akhirnya mereka memeluk Islam. Kata Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, lebih jauh ulama tersohor itu menjelaskan bahwa wajah mereka diumpamakan perisai karena wajah-wajah mereka bulat dan tembam. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa bangsa Turki itu bersandal bulu. Sifat-sifat tersebut, sandal yang terbuat dari bulu, mata sipit, wajah merah, dan hidung pesek, menurut Syekh Mahir Ahmad Asyufi, benar-benar cocok dengan ciri-ciri orang Tartar. Merekalah yang menghancurkan Baghdad dan meruntuhkan Daulah Abbasiyah, kemudian mereka masuk Islam dan mendirikan Daulah Mongol Islam. Meskipun beragama Islam, mereka kerap melakukan invasi kepada negeri-negeri kaum muslimin lainnya, hingga akhirnya mereka tumbang setelah kalah melawan Mesir yang dipimpin Syaifuddin Qutb dalam perang Ain Jalut. Jadi menurut Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, Syekh Mahir Ahmad Asyufi, dan ulama lainnya, berperangnya kaum muslimin dengan bangsa Turki ini telah terjadi. Bangsa Turki dalam hadis ini tidak lain adalah bangsa Tartar, dan karenanya tanda kiamat ini dimasukkan sebagai tanda kiamat yang telah terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat kubro yang belum terjadi masih cukup banyak. Di antaranya adalah munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baiklah sahabatku seiman, itulah pembahasan kita tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Semoga ada manfaat dan informasi yang bisa kita ambil. Sampai jumpa pada video bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.